Halo, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Namo Buddhaya. Apa kabar hari ini? Ibu harap masih tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah ya. Oke, anak-anak ibu, pagi ini kita akan kembali belajar dengan ibu mata pelajaran tematik materi bahasa Indonesia. Nah, anak-anak ibu, sekarang silahkan siapkan buku dan alat tulisnya. Sudah? Ambil buku bahasa Indonesianya. Silahkan buka bukunya halaman 47. Tidak terasa ya nak ya. Sudah masuk ke tema 4 ya. Materi inti subtema 1 ya. Oke, sudah dibuka ya. Oke, sekarang silahkan perhatikan bukunya. Kita baca sama-sama ya nak ya. Dalam sebuah cerita terdapat unsur-unsur yang membangun. Salah satu unsur tersebut adalah tokoh. Anak-anak ibu tahu apa itu tokoh? Iya, betul. Tokoh itu adalah orang-orang ataupun pelaku yang berperan di dalam sebuah cerita. Contohnya, cerita Kancil dan Buaya. Tokoh cerita Kancil dan Buaya ini adalah si Kancil dan si Buaya. Atau film Bawang Putih dan Bawang Merah. Siapa tokohnya di sana? Iya betul, tokohnya di sana adalah bawang putih, bawang merah, ya. Oke, kemudian atau dalam cerita yang biasa kamu tonton di televisi, contohnya apa ya? Upin Ipin. Pernah nonton Upin Ipin ya? Iya. Siapa tokoh dalam cerita Upin Ipin? Iya betul. Upin, Ipin, kemudian Opa, ada Kak Ros ya, ada Mail ya. Semua itu adalah tokoh-tokoh dalam cerita Upin Ipin. Jadi anak-anak ibu tahu ya apa itu tokoh ya? Ya, tokoh itu adalah pelaku ataupun orang yang berperan di dalam sebuah cerita. Oke, kita lanjut. Tokoh dalam cerita dibedakan berdasarkan perannya menjadi tokoh utama ataupun menjadi tokoh tambahan atau biasa disebut dengan tokoh pembantu ya. Yang pertama kita masuk ke tokoh utama. Tokoh utama itu adalah pemeran utama. Contoh dalam film Upin dan Ipin ya. Film Upin dan Ipin, tokoh utamanya adalah si Upin dan si Ipin. Kenapa? Karena mereka lah yang paling menonjol dalam cerita tersebut, ya. Nah, siapa di sana pemeran pembantunya? Contohnya, pemeran pembantu dalam Upin Ipin adalah si Mail, ya. Si Mail itu tidak menentukan jalan cerita. Yang menentukan jalan cerita paling utama itu adalah si Upin dan si Ipin. Si Mail itu hanya sebagai peran pembantu. Atau cerita Bawang Merah dan Bawang Putih. Ada nggak yang tahu siapa tokoh utamanya? Iya betul, tokoh utamanya adalah Bawang Merah dan Bawang Putih. Nah, siapa di sana tokoh pembantunya atau siapa di sana tokoh tambahannya? Tokoh tambahannya itu adalah nenek. Nenek yang memberikan si Bawang Merah labu yang berisi emas. Tahu ya ceritanya ya? Oke, itulah dia tokoh utama dan tokoh tambahan. Ya nak ya? Oke, tokoh utama katanya merupakan tokoh yang menjadi penentu tema cerita. Ya, biasanya selalu hadir dalam setiap peristiwa. Sedangkan tokoh pembantu, dia itu katanya hanya mendukung tokoh utama. Dia datangnya sesekali saja. Jadi dalam cerita itu yang muncul dari awal sampai akhir itu adalah tokoh utama. Sedangkan tokoh-tokoh pembantu itu muncul hanya sesekali saja. Ya nak ya? Nah itu dia. Jadi udah jelas ya apa itu tokoh utama dan tokoh pembantu ataupun tokoh tambahannya. Oke. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum memberikan pendapat terhadap tokoh dalam cerita. Ya. Nah, jadi tokoh dalam cerita itu biasanya kita beri pendapat. Kita tentukan bagaimana sikapnya, ya. Apakah dia pemarah, apakah dia pemalu, apakah dia periang, ya. Nah, biasanya kita akan memberikan pendapat kita tentang sikap-sikap yang ada pada tokoh tersebut. Contohnya,
Upin dan Ipin. Upin dan Ipin itu perannya itu ataupun sikapnya itu adalah periang. Kenapa? Karena dalam cerita itu Upin dan Ipin itu selalu periang. Ya nak ya? Nah, itu dia. Nah, sekarang kita perhatikan lagi bukunya. Apa saja yang perlu kita lakukan sebelum memberikan pendapat ke dalam tokoh cerita? Iya, diantaranya yang pertama, kita harus membaca keseluruhan cerita. Atau kalau kita menonton film, kalau kita mau memberikan pendapat kepada tokohnya, kita harus menonton keseluruhan filmnya. Ya, oke. Kemudian yang kedua, kita harus memperhatikan setiap perkataan dan perbuatan tokoh. Jadi kita perhatikan dia cara berbicaranya bagaimana. Kemudian apa perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Apakah dia suka marah. Apakah dia pendiam. Apakah dia cerewet. Ya nak ya. Nah kemudian gambaran kehidupan tokoh yang dituliskan dalam cerita. Jadi itulah yang harus kita perhatikan ketika kita akan memberikan pendapat tentang seorang tokoh dalam cerita. Ya nak ya. Oke, sampai sini jelas ya nak ibu ya. Oke, udah jelas ya tadi ya. Apa itu tokoh utama? Iya, tokoh utama itu adalah tokoh yang merupakan penentu dalam tema sebuah cerita. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang membantu ataupun yang mendukung peran tokoh utama. Kemudian ada tadi beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam memberikan pendapat kepada tokoh. Apa saja itu? Iya, ada yang pertama, membaca keseluruhan cerita. Yang kedua, memperhatikan setiap perkataan dan perbuatan tokoh. Dan yang ketiga, kita harus melihat gambaran kehidupan tokoh yang dituliskan di dalam sebuah cerita. Oke, nah sekarang kalau sudah mendengarkan penjelasan Ibu, sekarang kita saatnya menjawab pertanyaan ataupun mengerjakan latihan ya. Nah, sekarang perhatikan bukunya, buka bukunya halaman 50 ya. Buka halaman 50. Di sana ada soal penilaian harian subtema 1. Nah, anak-anak Ibu silakan kerjakan soalnya nomor 1 sampai nomor 10. Ya nak ya. Silakan kerjakan di buku latihanmu. Ingat, tulisannya harus rapi. Tulisannya harus jelas. Supaya apa? Supaya ibu enak mengoreksinya. Jadi mata ibu nggak sakit nanti ngoreksinya. Ya nak ibu ya. Silakan kerjakan di buku latihanmu. Kerjakan hanya jawaban saja. Setelah selesai, anak-anak ibu silakan kirimkan jawaban anak-anak ibu ke WA ibu. Paling lambat jam berapa? Iya betul, paling lambat jam 8 malam ini. Jangan sampai telat ngirimnya ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ibu rasa cukup sekian dan terima kasih. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Tetap semangat.